Makanya kenapa kita harus selalu bertobat kepada Allah? Karena hakikatnya manusia itu adalah salah. Tempatnya salah. Apapun yang kita lakukan itu tidak akan ada kesempurnaannya. Pasti ada kesalahannya. Tapi karena kita selalu salah itulah justru menjadi ladang kita untuk selalu memperbaiki diri, belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukronillah, sholatan rasulillah amma ba'du. Robbi srohli sodri, wa yasirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman, warzuqni fahman nabina wahid dal mursa. Sahabat channel Sufi Milenia, alhamdulillah pada malam kali ini kita bertemu dalam konteks ngaji ngopi ngarti fi kitabi Tajul Arus karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, yang insya Allah kajian ini dijelaskan langsung oleh Al-Ustadz Aang Ahmid. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah kajian ini, sahabat Sufi Milenial bisa bertanya baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Baik supaya mempersingkat waktu, mari kita mulai kajian malam ini. Kepada Al-Ustadz Aang Ahmid, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, sahabat Sufi Media. Alhamdulillah kali ini kita masih bisa melanjutkan pembacaan kitab Tajul Arus. Tentunya sekarang dengan konsep yang berbeda, alhamdulillah ya. Ini berkat usaha dari tim. Mudah-mudahan ini bisa diterima. Karena yang kemarin itu kelihatannya kayak ruwet gitu. Mudah-mudahan sekarang lebih simpel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke halaman 19. Awalul maqamat. Masih membahas tentang taubat. Fa awalul maqamat at-taubah. Wala yuqbalu ma ba'daha illa biha. Awalul maqamat, derajat atau jabatan pertama ya, di dalam belajar tentang tasawuf atau kebenaran at-taubah, yaitu taubat. Jadi kedudukan kita yang pertama di hadapan Allah itu adalah taubat. Kenapa dikatakan awalul maqamat? Pertama, bukan sholat dulu, bukan puasa dulu dan sebagainya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kita manusia itu pasti melakukan dosa. Nggak pernah kelewat. Kita selalu melakukan kemaksiatan. Disadari atau tidak disadari, diakui atau tidak diakui, ya karena hakikat manusia itu adalah salah. Karena yang benar adalah Allah. Al-Haq. Al-Haq yang benar dengan mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kebenaran kita, kebenaran manusia, itu masih dugaan atau prasangka kita benar. Padahal kebenaran kita itu menurut diri kita. Belum tentu benar menurut orang lain. Atau cara pandang kita yang mengatakan kita benar. Belum tentu menurut pandangan orang lain. Makanya kenapa kita harus selalu bertobat kepada Allah? Karena hakikatnya manusia itu adalah salah. Tempatnya salah. Apapun yang kita lakukan itu tidak akan ada kesempurnaannya. Pasti ada kesalahannya. Ya. Tapi karena kita selalu salah itulah justru menjadi ladang kita untuk selalu memperbaiki diri, belajar. Nah, di sini tugas kita sebagai manusia hidup di alam dunia yaitu belajarnya ini, memperbaikinya ini. Jadi yang dinilai sama Allah itu adalah belajarnya, memperbaikinya.
bukan hasilnya. Banyak orang yang sudah rajin belajar, udah getol belajar, tapi belum bisa juga, ya nggak apa-apa. Karena Allah itu melihat usahanya, bukan hasilnya. Kalau yang dilihat hasilnya, ya enak yang berhasil, enak yang kaya. Ya. Atau dengan, kalau kita contohkan kasus lain, ada orang sodakoh, ada yang 1 juta, ada yang cuma 5.000. Kira-kira yang bagus yang mana? Yang 1 juta atau yang 5.000? 1 juta secara logikanya. Tapi nggak seperti itu. Yang 1 juta yang ngasihnya orang kaya. Dan yang 5.000 itu yang ngasihnya orang miskin. Sama-sama hebatnya. Jadi bukan dilihat dari nominalnya, tapi dari usahanya. Itulah. Wala yuqbalu ma ba'daha illa biha. Dan apapun yang kita lakukan, kalau belum melakukan taubat, itu tidak diterima. Ya. Jadi, yang harus kita perbaiki adalah bertobat kepada Allah. Dengan kata lain, kita mengaku selalu salah. Jangan pernah kita menganggap diri kita sudah pasti benar. Kita nih pasti benar hidup nih, pasti masuk surga misalkan. Itu justru salah. Kita jangan pernah mengklaim kita pasti masuk surga. Justru kita adalah orang yang salah kalau kita memastikan kita pasti benar. Karena ciri-cirinya orang yang benar itu adalah orang yang selalu merasa dia belum benar. Kalau udah ngerasa benar ya ngapain belajar, ngapain memperbaiki diri. Ya, seperti itu. Misalul abdi idza fa'alal ma'siyah kal kidril jadid yuqadu tahtaha an-naru sa'ah. Nah, orang yang melakukan maksiat ini contohnya seperti wajan. Jadi wajan yang buat masak, kalau lama-kelamaan kira-kira wajan itu jadi apa? Hitam kan? Jadi meskipun wajannya baru bersih, ketika dibakar dengan kayu di bawahnya, itu biasanya jadi hitam. Kecuali sekarang ya udah pakai gas. Makanya kalau pakai gas kan bersih-bersih. Kalau zaman dulu mungkin yang inget itu di rumah itu jangankan wajannya, rumahnya itu dapurnya hitam semua. Ya. Fatasawwada, maka jadi hitam wajan itu. Fa idza badarta ila ghusliha in ghasalat min dzalika sawad. Tetapi kalau kita segera mungkin setelah dipakai wajan itu, kemudian kita bersihkan, kita basuh wajan itu, maka in ghasalat min dzalika sawad, langsung kerak-kerak itu atau yang hitam-hitam itu jadi hilang, bersih. Nah, tapi wa in taraktaha wa tabakhat fiha marratan ba'da marratin sabatas sawadu fiha hatta tankasiro. Tapi kalau dibiarkan terus berkali-kali dipakai, nggak dicuci-cuci, maka bekas hitam itu menjadi menggumpal, berkarat. Ya. Wala yufidu ghuslaha syai'an, sehingga kalau sudah berkarat biasanya susah untuk dibersihkan. Jadi kalau udah sering dipakai, ya kalau setelah dipakai harusnya wajan itu segera dibersihkan. Jangan sampai ditunggu berkali-kali dipakai lagi sehingga nanti menjadi hitam berkarat. Kalau udah hitam berkarat itu kira-kira nyucinya gampang nggak? Susah. Kadang-kadang nggak bisa sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali. Kadang-kadang sampai malah jadi bolong. Ya seperti itu hati kita. Jadi hati ini jangan dibiasakan untuk melakukan kemaksiatan. Jangan dibiasakan untuk melakukan kedurhakaan, ya, kejahatan. Jangan disepelekan. Hati itu ya gimana ya? Memang hati ini sesuatu yang nggak bisa dilihat. Tapi hati ini juga dia punya haknya. Dia ada efeknya. Kalau hati ini dibikin baik, maka dia akan bersinar. Tapi kalau hati ini dibikin jahat, maka dia akan hitam. Memang nggak kelihatan, tapi itu membekas. Kalau dalam bahasa lain biasanya hatinya jadi keras. Hatinya seperti batu keras. Gitu. Jadi karena saking sering melakukan
kemaksiatan, kejahatan. Nah, kemaksiatan, kejahatan itu membekas ke dalam hati kita. Ya namanya kalau bekas gimana? Ya namanya bekas bisa sih hilang, tapi ya ada bekasnya. Makanya ini, kenapa fa'awalul maqamat at-taubah? Yang pertama harus diperbaiki itu adalah taubat. Gak macem-macem. Susah ini. Perkaranya perkara yang susah. Nah, sekarang ada istilah tobat sambel. Wah, kamu mau tobat tapi tobatnya tobat sambel katanya. Kira-kira kalau tobat sambel bener nggak? Hah? Tobat tapi sambel, bener nggak? Melakukan dosa, tobat lagi. Melakukan dosa, tobat lagi. Bener nggak? Ya tobat itu ya sambal semua. Artinya gimana? Artinya kita harus selalu memperbaiki diri. Nggak ada jaminan kita sekali bertobat terus berhenti. Dalam hati kecil kita memang harus ada keyakinan, harus ada keinginan, harus ada niat untuk tidak melakukannya kembali. Tapi yang namanya kita sebagai manusia biasa, godaan itu terus muncul. Nah, makanya ketika kita melakukan dosa, ya kita bertobat. Kita melakukan maksiat lagi, kita tobat lagi. Lakukan maksiat lagi, tobat lagi. Terus saja seperti itu. Sampai kapan? Ya sampai kita maut, sampai kita mati. Jangan, aduh, tapi kok melakukan dosa lagi? Ya tobat lagi. Jangan berhenti udah melakukan dosa terus nggak mau tobat lagi. Itu yang bahaya. Nanti kita bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Bahaya. Ya seperti tadi contohnya wajan. Wajan kira-kira tiap hari dipakai nggak? Dipakai karena itu kebutuhan. Nah, di dalam diri kita itu bersemayam yang namanya nafsu. Nafsu ini biasanya mengajak kita kepada hal-hal yang buruk. Innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu selalu ngajaknya yang gak baik-baik aja. Tapi meskipun begitu kita gak usah kecil hati karena Allah Maha Pengampun. Kita lanjutkan. Fataubatu hiyallati taghsilu sawadal qalbi. Fatabruzul a'mal wa 'alaiha raihatul qabul. Nah, taubat ini adalah alat untuk membersihkan hati yang sudah hitam. Sehingga kalau hati ini sudah dibersihkan, fatabruzul a'mal, barulah amal itu kelihatan. Ya, amal itu baru kelihatan. Wa 'alaiha raihatul qabul, dan baru amal itu ada harumnya. Ada bau harumnya. Seperti kita dapat permata ya. Dapat permata, ternyata dapatnya itu di bawah solokan. Kira-kira gimana? Ya diambil aja. Diambil, kita bersihkan, ya kita cuci. Nah, baru kelihatan permatanya. Dan baru dia bernilai. Fatlub minallahi at-taubah daiman. Maka mintalah kepada Allah selalu untuk bisa bertobat kepada Allah selamanya. Daiman. Tobat selamanya. Nih, jelas ya? Jelas ya? Jadi yang namanya tobat itu adalah tobat sambal. Kita harus selalu bisa melakukan tobat kepada Allah selamanya. Fa in zafarta biha faqad toba waqtaha. Nah, kalau kita bisa bertobat kepada Allah, maka kita itu orang yang menang waktu. Kita itu menang waktu, berpacu dengan waktu. Orang yang bisa memanfaatkan waktu. Li'annaha muhibatun minallah yadha'aha haitsu syaa min ibadihi. Karena yang namanya tobat ini adalah pemberian Allah kepada siapa saja hambanya yang dikehendaki oleh Allah akan diberikan. Jadi tobat ini pemberian Allah. Ya, pemberian Allah. Belum tentu semua orang itu bisa melakukan tobat. Yang melakukan tobat siapa kira-kira? Yang tobat kira-kira orang yang merasa berdosa atau orang yang nggak merasa berdosa? Orang yang merasa berdosa. Tapi hakikatnya kita ini berdosa nggak? Berdosa. Kita ini hakikatnya berdosa. Lantas kalau ada orang nggak pernah bertobat kepada Allah, berarti orang ini nggak pernah merasa berdosa kepada. Fa in zafarta biha faqad ahabbaka Allah liqaulihi ta'ala. Nah, kalau kita
benar-benar bisa bertobat kepada Allah, maka kita sudah dicintai oleh Allah. Kalau kita bisa tobat kepada Allah, maka kita dicintai oleh Allah. Liqaulihi ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah adalah zat yang mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan yang selalu membersihkan diri. Allah tuh sangat demen kepada hamba-hambanya yang selalu bertobat dan membersihkan diri. Innama yaqtabitu bisyai' man arafa qadrahu. Falau bazartal yaqut bainad dawab lakana syair ahabbu ilaihim mimma bazarta. Fadhur min ayyil fariqaini anta. Orang yang hebat itu adalah orang yang tahu posisi dirinya. Falau bazartal yaqut bainad dawab lakana syair ahabbu ilaihim mimma bazarta. Kalau seandainya ya hewan itu ditaburi permata, ya dia itu lebih suka, lebih memilih ditaburi makanan. Itu hewan. Fa'dzur min ayyil fariqaini anta. Nah, kita ini dari golongan yang mana? Jadi kalau kita tahu bahwa kita ini manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya dosa, maka sebenarnya tidak ada jalan yang paling baik kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.